Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara, apakah suaranya jelas? Ayah bunda semuanya. Boleh direspon kalau benar. Oh, Masya Allah. Terima kasih bunda atas responnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional yang disupport oleh Miracle Gold di bawah naungan PPA Institute. Bagaimana nih kabarnya ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya? Senantiasa sehat, insya Allah ya. Malam yang penuh dengan berkah, ayah bunda isi dengan menuntut ilmu, meskipun dalam keadaan online, tapi pahala tetap akan didapatkan, insya Allah. Baik, Irgi coba sapa yang sudah on cam dulu. Ada Oma Devti. Oma sehat, Oma? Alhamdulillah. Ada Pak Imam. Pak Imam gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah sehat ya Pak Imam, Masya Allah. Ada Ibu Nuriana dari Ciamis, Masya Allah. Ciamisnya dari mana nih Bun? Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Irgi juga orang tua di Ciamis, tapi masuknya ke Padaherang, Pangandaran. Oh kurang sehat Bu Indah, kita doakan. Syafakilah, Bunda Indah. Bu Vivi hadir, Wamangun. Bu Asrianti, Alhamdulillah sehat. Bu Sindang, Bu Nuriana dari Sindang Kasih. Oh, baik, Insya Allah. Yang sudah hadir, yuk kita sama-sama share-share dulu ya, Ayah Bunda. Share-share kepada keluarga, saudara, teman dekat, silakan. Alhamdulillah juga sudah share ya ke status WA. Alhamdulillah ada yang melihat kurang lebih sekitar kalau sekarang 50 sampai 100 nih. Semoga bisa join ya karena baru di-share. Mungkin ada sekitar 5 orang nih, insya Allah ya. Ayah Bunda bisa nge-share kepada siapapun ya, yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Masya Allah. Alhamdulillah sudah share, barakallah. Kalau kita punya banyak kenalan, enak nih Bu nih, insya Allah. Bisa dapat amal jariah dari seseorang yang ikut kajian ini. Barakallah Pak Imam, terima kasih Oma. Insya Allah ya Bunda, sahabat-sahabat semuanya kita akan belajar bersama Ustaz Zainal Mutakin. Beliau adalah trainer PPA Institute dan juga Ketua Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional. Nah, salah satu pengasuh di One Quran Institute, pesantren karakter Quran, dan juga Alhamdulillah sekaligus guru Irgi. Dan kita sama mengetahui bahwa insya Allah kemarin juga beliau mengisi ya, insya Allah Alhamdulillah sekarang mengisi kembali. Kita rindu, insya Allah ingin mendengar nasihat-nasihat dari Gurunda. Kita coba sapa Gurunda kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irgi, Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya, karena kalau di sini baru selesai sholat isyanya, baru saja. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Gurunda berarti lagi di Bukit Tinggi ya Ustaz ya? Di Bukit Tinggi, ya betul Ustadz Masya Irgi Allah, di Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Kalau ke Oki kapan Ustaz kalau boleh tahu? Insya Allah tanggal 20-an, insya Allah Oh, ke 20-an Oki. ya. Ya. Masya Allah, Irgi apa lagi di Bandung pengen ketemu Ustaz Zainal nanya Oh ke ya, Arif. Bang Arif, kalau Ustaz Zainal ada nggak? Oh, belum ke sini. monggo Ustadz Masya Irgi Allah. silahkan. Nanti insya Allah Baik, sekitar tanggal 20-an ke atas insya Allah ke sana ke Oki insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Ustaz. Alhamdulillah, Ayah Bunda guru kita sudah siap. Insya Allah. Dan Irgi mengajak kembali ya untuk share kembali kajiannya. Karena kalau misalnya ada satu orang yang kita berhasil ajak dengan izin Allah, mendapatkan pahala juga kita. Nah, Bunda semuanya, bagi yang ingin menyiapkan catatan silahkan, menyiapkan air wudhunya juga silahkan. Dan kalau bisa on cam, itu lebih baik. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Kepada Gurunda dengan tema berdamai dengan masalah, kami persilahkan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin terlebih dahulu mau ngecek dulu ini kondisinya, suaranya, audio, videonya udah aman, Bapak Ibu semua. Insya Allah ya, mudah-mudahan aman semuanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufik rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, tolong ketikkan satu atau dua kalimat ingin bertanya bagaimana kabarnya hari ini. Silahkan diketik di kolom chat untuk menggambarkan dan juga memberikan afirmasi ya kepada kita bagaimana kondisinya, bagaimana kabarnya hari ini. Hmm, baik. Ya, tidak apa-apa yang off cam. Baik, alhamdulillah. Lalu kemudian juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bersyukur, alhamdulillah sedang bingung. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah baik dan bahagia. Dan selanjutnya, Masya Allah. Sehat-sehat juga ya keluarga. Alhamdulillah sehat, Oma. Alhamdulillah semuanya sehat, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, hadirin, sahabat-sahabat semuanya. Kita mulakan dengan kembali bersyukur kepada Allah atas setiap karunia-karunia yang Allah titipkan dan limpahkan kepada kita. Setidaknya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu ya di Kalam, eh, apa dibersamai dari yang menyelenggarakan adalah Wakaf Prababan Internasional, dan alhamdulillah hari ini kembali bisa hadir, bisa berkumpul kembali ya di kajian malam pada kesempatan hari ini. Insya Allah pada hari ini, ya pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas, ya, hilang ininya ya, sebentar, ini videonya. Oke, Insya Allah hari ini kita bareng-bareng akan membahas berdamai dengan masalah, berdamai dengan takdir Allah. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu bersama-sama kita bersolat Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan tercurah dan terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin sahabat-sahabat, pada kesempatan yang berbahagia ini, izin kita semuanya menyampaikan sesuatu yang menurut kami ini cukup penting sekali untuk kita fahami bersama-sama. Ya,
Kenapa sangat penting? Ya karena memang kita ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah, dari yang namanya keinginan, dan tidak pernah lepas dari yang namanya takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya izin mulakan dulu dari sini ya. Dari bahasan terkait kenapa kita ini penting ya memahami dan mesti memahami dan mengetahui terkait berdamai dengan masalah. Mengapa ini hal penting buat kita? Saya mau tanya dulu dong sama Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah punya dan dapat masalah? Ayo, Cung. Siapa di sini yang pernah punya dan dapat masalah? Ada tidak? Oh saya, Kak Desi, Oma Devi juga, Oma pernah. Selalu Ibu Turi katanya. Ini teman-teman di sini ada siapa yang pernah punya masalah? Lagi di fase terendah sekarang katanya. Oh, oke. Ya sarahullah. Oke, siap. Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya. Jangankan kita, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para sahabat, mereka juga tidak luput. Mereka juga tidak lepas dari yang namanya masalah. Ya, tidak luput dan tidak namanya masalah. Itulah kenapa rasanya kita ini harus memahami dan penting untuk memahami bahwa tidak mungkin di antara kita yang tidak punya masalah. Justru tanda daripada kehidupan kita adalah ketika kita masih punya masalah. Para nabi juga sering bersedih. Para nabi tidak lepas daripada masalah-masalah yang membuat mereka sedih. Ibu bapak ingat gak? Nabi Muhammad SAW pernah pada fase di mana ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Ditinggalkan oleh istri tercintanya. Ditinggalkan oleh paman yang biasa menemani kehidupannya, mengajarinya, orang tuanya. Belum lagi tekanan-tekanan orang-orang yang menantang dan juga menentang dakwahnya. Jadi para nabi pun tidak lepas dari yang namanya masalah, bahkan sampai-sampai diistilahkan dengan ayamul huzn, hari-hari di mana nabi sangat bersedih. Berarti bertubi-tubi masalah datang kepada Rasulullah SAW. Ya, bertubi-tubi, berulang-ulang, berterus-menerus dari satu masalah ke masalah yang lain. Sampai Nabi Nabi sebelum Rasulullah SAW pun tidak pernah luput dari yang namanya masalah dan juga mungkin perasaan tidak nyaman atau bahkan sedih. Coba lihat Nabi Yakub alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf. Beliau ketika kehilangan anak kesayangannya yaitu Nabi Yusuf, beliau betul-betul merasakan sedih, pedih gitu. Karena anak yang sangat dicintainya hilang. Ditambah lagi mendapatkan kabar bahwa katanya anaknya ini justru diterkam oleh binatang buas, serigala katanya.
Ditambah lagi di satu fase, di satu waktu ketika dukanya belum hilang, maka Nabi Yakub kehilangan juga anak yang selanjutnya yang sangat disayangi itu. Ya, sampai-sampai dalam riwayat bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Yakub itu kehilangan penglihatannya, matanya putih, saking duka atau masalah atau sedih yang diderita. Itulah kenapa Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, yang namanya sakit hati, luka batin, kesedihan yang terlalu dalam, ini akan mengakibatkan datangnya sakit secara fisik. Itulah kenapa bisa dikatakan bahwa ketika kita pada posisi yang sedang sangat sedih dengan masalah-masalah yang datang, merasa susah, merasa menderita, maka sejatinya kita pada fase atau pada posisi kita itu lemah sekali, luar biasa lemah. Dan kelemahan inilah yang menjadikan mudah sekali kita terserang penyakit. Karena imunitas tubuh kita lagi turun-turunnya, lagi drop-dropnya. Begitu juga setan. Setan sangat suka sekali pada kondisi kita yang lemah. Ya, setan sangat suka sekali pada kondisi kita yang sangat ya lemah. Coba Bapak Ibu simak dan lihat salah satu ungkapan dari Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah ini. Kata beliau, al-huznu yang namanya kesedihan, itu akan melemahkan hati. Melemaskan tekad kebaikan. Dan membahayakan kemauan berbuat baik. Tidak ada sesuatu wala syai'a ahabbu ila syaitan. Tidak ada satu pun yang lebih disenangi oleh syaitan min huznil mu'min, melebihi kesedihan seorang yang beriman. Itulah kenapa orang-orang yang sedih, merasa menderita, dia akan lemes, akan malas, akan mengurung diri. Namun masalahnya dia pada posisi dan kondisi yang sedang sangat lemah sehingga mudah terserang penyakit, mudah juga masuk godaan setan. Jadi tidak ada yang lebih disukai setan kepada orang mukmin kecuali mukmin-mukmin yang dalam keadaan huzn, sedih. Makanya hati-hati dengan kesedihan ini. Bahkan, bahkan setan sangat mudah sekali mempengaruhi. Ya, jadi ibu, bapak, sahabat-sahabat, setan itu ketika menggoda kita, posisi godaan yang ia lakukan itu di sudur, bapak ibu. Sudur. Makanya alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi sudur itu seperti dan bagaikan atau ibarat halaman rumah. Sudur itu. Lalu isi rumahnya adalah al-qalb. Kita nih. Tuh ada pertanyaan dari Ibu Endang. Simak baik-baik pemahaman ini Ibu Endang. Ya. Jadi setan itu hanya bisa di ranah sudur. Sudur itu sekali lagi adalah eh, apa? Halaman rumah. Kalau di rumah lah, kalau kita analogikan ke rumah, maka sudur itu adanya di halaman rumah. Sementara kolbu, ya, al-kolbu, ya, jantung, kalau bahasa aslinya sih jantung ya, bukan hati. Itu adanya sebagai dalam rumah. Nah, setan hanya bisa mempengaruhi ataupun memberikan pengaruh itu
fasenya ataupun zonanya hanya di zona sudur. Masalah dia bisa masuk, tidak masuk ke dalam rumah, ke dalam kolb, itu masalah kita izinkan atau tidak kita izinkan. Ginilah, izin saya menganalogikan dengan analogi lain. Bapak Ibu, sahabat-sahabat. Misalnya Bapak Ibu di rumah, dalam rumah. Lalu kemudian di halaman rumah, di depan jalan halaman rumah kita itu ada tukang bakso misalnya. Ya, diketok-ketok tuh, tok 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 tok. Bakso gitu ya, bakso. Nah, dia kan hanya memberikan panggilan-panggilan bakso itu. Masalah yang akan menentukan kita mau beli bakso atau tidak beli bakso, atau kita cuekin aja, atau kita misalnya kita datang menggubris dia, itu adalah pilihan kita. Ya. Nah, jadi jawaban kalau sudah setan mengajak kita bagaimana? Ya pilih. Kita yang milih. Mau ngikutin ajakannya atau tidak ngikutin. Nah, yang jadi masalah adalah ketika seseorang sedih, dia berada pada fase sedang lemah-lemahnya. Makanya godaan apapun, ajakan apapun dari setan, walaupun setannya berada di sudur atau di halaman, ya dia gubris. Dia yang jadi masalah. Berbeda ketika memang dia sedang bahagia, sedang mutmainah, sedang tenang, ya. Maka ya godaan-godaan itu pasti berseliweran kan? Tetapi dia jauh lebih kuat, lebih kokoh untuk menghadang dan juga menolak apa ajakan-ajakan itu. Makanya orang yang lagi sedih itu kan kata setan, ambil pisau, loncat aja di jembatan, loncat aja di jembatan. Dia bisa jadi tergiring untuk itu. Kenapa? Karena posisinya lagi al-huznu, lagi sedih, lagi lemah-lemahnya. Lah, kenapa ada orang bunuh diri? Ada yang gantung diri, ada yang minum racun apa segala satu. Karena dia pada posisi sangat lemah di mana dirinya sendiri dalam keadaan sedih yang sangat tak terkira. Dalam kesedihan itu kemudian lewatlah bisikan-bisikan setan yang padahal itu sebenarnya ada di luar daripada kalbu kita, adanya di sudur atau di halaman diri kita. Tapi karena posisi dan kondisi kita dalam keadaan lemah, akhirnya kita mengikuti bisikan itu. Makanya setan sangat suka mensubscribe, memfollow siapa? Orang-orang yang sedih dan terlalu dalam kesedihannya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita fahami. Ya, apa yang perlu kita fahami? Ibu, Bapak, sahabat-sahabat, kita ini tidak mungkin lepas dalam hidup ini dari satu masalah kepada masalah lain. Bukan untuk kita hindari. Karena memang kita tidak mungkin lepas dari satu masalah ke masalah. Bahkan yang kita pikirkan itu solusi, sebenarnya itu masalah baru. Ini izin saya menganalogikan begini. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa, udah semester 13, nggak lulus-lulus. Nah, masalahnya di mana itu Bapak Ibu? Masalahnya dia nggak lulus-lulus. Udah semester 13, mau 14 itu drop out lah gitu. Gitu kan ya. Masalahnya dia nggak lulus-lulus. Iya kan masalahnya? Nah, sekarang solusinya apa? Ketika itu, menurut dia, orang yang sedang punya masalah nggak lulus-lulus, solusinya adalah segera wisuda. Betul nggak? Setuju nggak Bapak Ibu?
Wisuda, menurut dia wisuda itu adalah solusi. Akhirnya dia jalani tuh untuk wisuda itu. Dengan melakukan apa? Mulailah membuat proposal, mulailah membuat penelitian, mulailah mendatangi dosen, mulailah ini dan itu. Itu masalah bukan? Itu masalah. Lah emangnya gampang ketemu dosen? Lah emangnya gampang buat proposal? Coret ini, coret itu. Lama, memang mudah apa sidangnya? Itu masalah. Anggap saja dengan izin Allah, pemuda tadi atau mahasiswa tadi akhirnya wisuda. Itu solusi? Awalnya solusi. Sepertinya itu solusi. Tapi setelah wisuda, apakah ada masalah? Wisuda, setelah wisuda dia pindah posisi dari mahasiswa menjadi pengangguran. Iya kan? Atau dilembutkanlah katanya jangan terlalu pengangguran. First grade wage, begitu kan ya. Ya, begitu kan? Tapi tetap aja itu masalah. Yang ketika awalnya itu adalah solusi, justru jadi masalah. Ya, udah wisuda gak punya kerjaan, luntang lantung. Sasili ditanya, Tong, itu kan ya, Bang, gitu ya, Kak, masa ini sarjana diem-diem aja nganggur-nganggur baik gitu kan ya. Masalah kan? Masalah. Iya ini eh, semester 9 udah lebih ya, Bun. Ya, masalah kan? Ya. Masalah dari pengangguran apa? Menurut kita solusinya? Solusinya adalah punya dan dapat kerja. Begitu kan? Pikiran kita seperti itu kan? Ya. Lalu kemudian kita lamar sana, lamar sini. Itu masalah nggak? Tolak sana, tolak sini. Masalah tidak? Masalah. Anggap saja Allah takdirkan kemudian si orang itu dapat kerjaan. Ya, nih Oma Devti kan mantan ASN ya. Itu kan ya pekerjaan yang banyak dicari orang gitu. Jadi ASN tuh ada masalahnya atau banyak masalahnya sih Oma? Banyak. Siapa kira? Banyak bak pakai banget lagi kata Oma. Ya, tidak sedikit orang-orang yang stres, bingung, lelah, ya sakit. Saking ketika punya kerjaan ternyata dia punya masalah. Ya, ada kendalalah dengan keluarganya karena merasa tidak bisa membagi waktu. Ada kendalalah mungkin dengan pimpinannya dan segala sesuatunya masalah. Ya kan? Belum murid-murid ya bermasalah juga gitu. Ya masalah. Nah, akhirnya ini ceritanya aja ya. Saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya hidup kita mah nggak lepas dari situ gitu. Siklus kehidupan kita ya seperti itu gitu ya. Ya, siklus kehidupannya memang begitu. Atau mungkin coba kita anggaplah dia misalnya, oh saya capek kerja di tempat orang, jadi karyawan ataupun jadi pekerja gitu. Ini solusinya apa nih? Solusinya jadi pembisnis, jadi entrepreneur. Gitu. Ya, ketika itu berpikir bahwa menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha itu solusi. Ketika itu, ya oke silakan. Nah, pertanyaan saya nih, siapa nih di sini yang juga berwirausaha, yang berdagang, yang menjadi entrepreneur? Ada nggak di sini siapa? Kalau ada saya tanya, jadi entrepreneur atau jadi pengusaha tuh ada masalahnya? Ada apa banyak? Kalau nggak siap dengan masalah-masalah, jangan coba-coba jadi pengusaha. Kalau tidak siap dengan masalah, karena pengusaha itu sejatinya dari masalah ya ke solusi, ke masalah lagi, ke solusi, gitu aja semua.
Puter aja itu. Itu makanya siklus kehidupan kita itu dari satu masalah ke masalah lain. Walaupun kemudian kita bahasakannya dengan bahasa solusi, sejatinya solusi itu juga adalah masalah. Oke? Nah jadi, nah jadi, apa yang harus kita pahami bersama-sama? Ibu, Bapak, jadi kita ini harus sadar dan penting bagi kita memahami bahwa kita sama sekali tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Justru seharusnya kita bisa berdamai dan merangkul masalah itu. Karena kalau kita mengatakan bahwa saya nggak mau punya masalah, saya nggak mau sedih, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Justru tugas kita hari ini adalah sadar bahwa hidup kita itu sebenarnya peralihan dari satu masalah dengan masalah-masalah yang lain. Itulah kenapa yang harus kita pahami itu bukan bagaimana caranya menghindari masalah, bukan bagaimana caranya hidup gak punya masalah. Bukan itu. Tapi yang harus kita pahami itu adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan masalah itu. Bagaimana kita bisa mencintai yang namanya takdir itu berupa malah ataupun mungkin berupa yang lainnya. Ya. Oke, sudah Bapak Ibu paham sampai di sini dulu? Nah, sekarang bagaimana apa yang harus kami lakukan untuk mencintai takdir? Baik itu mungkin takdir yang menurut kita buruk atau mungkin takdir yang menurut kita baik. Ya, ada istilah amor fati namanya. Ini, amor fati. Amor fati itu adalah istilah untuk mencintai takdir. Ya, tanpa ada pengecualian. Maksudnya tuh baik itu takdir yang baikkah atau mungkin takdir yang burukkah. Nah, izin saya menyampaikan dua hal penting, dua hal pokok untuk kita masuk kepada zona hidup kita itu bersahabat dengan apapun kondisinya, bersahabat dengan masalah apapun yang ada. Ya, ada dua hal penting yang harus difahami. Yang pertama adalah ini, if only, seandainya saja, itu adalah dua kata ya yang paling menyedihkan di dunia. Jadi yang penting kita pahami supaya kita mencintai takdir, nggak perlu mengatakan seandainya saja, seharusnya dulu, kalau saja saya dulu. Karena itu adalah kalimat yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan, dan sangat nggak penting. Seandainya aku tidak lahir dari keluarga ini. Kan mubazir itu kalimat-kalimat seperti itu. Tapi itu nyakitin Bu, Pak. Seandainya saat itu aku lebih berani dalam mengambil keputusan. Seandainya dulu aku menikahnya bukan dengan orang ini. Seandainya aku terlahir dari keluarga kaya. Seandainya ini dan itu. Itu adalah penderitaan. Gak mungkin seseorang bisa amor fati atau mencintai takdir-takdirnya ketika dia selalu saja mengulang kalimat if only, seandainya, seharusnya dulu, kalau saja saya dulu. Gitu. Karena pemikiran pengandaian seperti ini adalah rampok Bu. Dia itu bisa merampok kita dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri segala hal yang telah ada dalam kehidupan kita ini. Jadi pupus, habis semua
apa nikmat yang sudah Allah berikan karena kita selalu membanding-bandingkan, baik membandingkan dengan orang yang lebih atau menyesali hal-hal yang lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadis sahih, "Ungzuru ilaman huwa asfala minkum." Wahai umat-umatku, perbanyaklah kalian melihat orang-orang yang ada di bawah kalian. Atau bisa jadi menikmati dengan apa yang ada pada diri kalian hari ini. Wala tangzuru ilaman huwa fauqakum. Dan jangan terlalu banyak melihat atau membandingkan diri dengan orang-orang yang ada di atas kalian. Atau sering ngomong ini, if only, seandainya saja, seharusnya saya dulu, seandainya saya dilahirkan dari ini dan itu. Fa innahu ajdar, karena melihat yang lebih bawah, karena melihat orang-orang yang lebih tidak beruntung dan kita melihat yang ada di depan atau yang kita nikmati yang ada di hari ini, ajdar, itu jauh lebih pantas, itu jauh lebih tepat. Ala tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah. Nabi memberikan istilah orang yang suka mengeluh adalah dengan orang-orang yang suka meremehkan nikmat Allah. Kenapa meremehkan nikmat Allah? Karena tadi tuh selalu if only, seandainya, seharusnya, selalu membandingkan diri dengan orang-orang yang di atas, padahal sejatinya masih banyak orang-orang yang ada di bawahnya. Ya. Jadi ini pakem atau kaidah yang penting untuk kita fahami, ya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang amor fati, selalu mencintai takdir, entah takdir apapun mungkin yang sedang kita hadapi hari ini. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pemikiran pengandaian seperti ini nih menghilangkan kesempatan menikmati dan mensyukuri. Bu, Bapak, sahabat-sahabatku, kita itu diberi dua pilihan dalam hidup. Mau terus-menerus menyangkal, ya, ataupun mungkin ya melawan aja, begitu kan? Atau menerima segala aturan yang ada, bahkan mencintainya. Tinggal pilih. Mau terus menyangkal, menyesali, atau menentang kondisi yang memang sudah Allah berikan hari ini. Ya, ya, saya begini nih karena saya dulu tuh punya pasangannya begini. Ini gara-gara orang tua saya yang begini. Ah, selalu akan seperti itu. Pilih mau menyangkal seperti itu atau Bapak Ibu, mendingan kita menerima segala aturan ataupun bahkan mencintai apa saja yang mungkin sedang ada pada diri kita hari ini dan terlepas dari bagaimanapun kondisi kita di belakang. Kita jadinya jauh lebih bisa menikmati hari ini. Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Ini nasihat buat diri saya. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai dengan keinginanmu. Tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya. Dan jalanmu akan baik-baik saja adanya. Karena orang-orang yang selalu menuntut bahwa saya inginnya kayak begini, saya inginnya kayak begitu, begitu ya. Maka ini yang akan justru yang baik itu adalah ketika kita ya memandang bahwa hidup ini terjadi, ini memang apa adanya seperti ini. Ya, kita lebih suka ya inilah hidup gitu. Saya memahaminya bahwa ya, inilah kehidupan yang dari satu masalah kepada masalah yang lain, lalu kemudian dari satu kendala ke kendala lain. Ya kita nikmati fase-fasenya. Lalu bahkan kita sampai kemudian mencintai kondisi itu.
Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tiap kejadian dalam hidup kita itu bisa menjadi kesempatan baik. Kesempatan baik untuk apa? Kesempatan baik menjadi pembelajaran untuk kita semua. Karena tidak sedikit orang-orang yang bisa belajar itu justru dari kegagalannya. Ibu bapak bisa lihat gambar love itu di depan di monitor, ada kan? Utuh love-nya. Ketika itu selalu utuh, maka tidak sedikit di antara kita yang bisa ngelihat cercah. Dan biasanya kalau selalu utuh, susah banget dinasehati itu. Makanya Allah itu susah banget diberikan masukan. Jatuh cinta pada apapun ya itu. Jatuh cinta pada harta, jatuh cinta pada seseorang, jatuh cinta pada sesuatu. Itu susah banget. Ya, bandel. Kapan dia mulai bisa dinasehati? Kalau sudah mulai retak. Kalau sudah mulai ada retakan. Kan suka ada tuh patah hati istilahnya. Ada retakannya. Justru dari retakan-retakan itulah Bapak Ibu hadirin, kita bisa kadang-kadang menemukan cercah-cercah cahaya gitu. Yang kemudian kita bisa belajar dari itu semuanya. Semua kejadian dalam hidup bisa menjadi kesempatan untuk lebih berani, lebih belajar, lebih faham, lebih mengetahui, lebih bijaksana, lebih tahu keadilan, lebih bisa menahan diri. Karena kadang-kadang kita butuh dibuat patah hati seperti itu. Nah, amor fati ini, ya istilah amor fati ini sebenarnya bahasa Latin ya. Ya. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa Inggris itu adalah love of fate gitu ya, yang berarti mencintai takdir atau mencintai nasib kita. Apa yang sedang terjadi dan telah terjadi saat ini kita cintai, kita ya sudah, saya lewatin aja gitu. Ya, jadi yang namanya mencintai takdir itu berarti tidak ingin apapun menjadi berbeda, tidak ke depan, tidak ke belakang. Tidak hanya sekedar menanggung yang memang harus dijalani, tetapi mencintainya. Ya. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Udah ya, dapat ya. Yang nomor satu ya. Upayakan mulai hari ini, nggak perlu lagi kita ulang-ulang kalimat if only ini. Seandainya saja. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nomor dua, kaidah amor fati itu adalah, yang perlu kita fahami adalah pain is inevitable. Yang namanya rasa sakit, sedih, kecewa, ya, pain itu adalah keniscayaan. Itu adalah hal yang mesti dan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Gitu aja lah. Oke. Dan itu pun dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Wala nabluwannakum, dan pasti kami akan timpakan kepada kalian. Bahasanya memang begitu. Wala nabluwannakum, dan pastinya kami akan timpakan kepada kalian bisyai'im minal khauf, sesuatu yang dalam hidup kalian merasa takut, walju, lapar, naksi minal amwal, kurang harta, wal anfus, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicinta, wathamarat, gagal dalam menanam, gagal dalam berbisnis, atau mungkin bekerja di PHK. Itu kata Allah, dan pasti kami akan timpakan kepada kalian. Itulah kenapa kalimatnya pain is inevitable. Yang namanya rasa sakit, masalah, atau apapun itu
Ya, yang sebisal dengan itu pasti akan terjadi, itu pasti akan kita alami, pasti. Tapi tolong lanjutkan dulu. But suffering is optional. Tetapi yang namanya merasa menderita itu pilihan. Jadi sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dirasa itu karena seseorang itu memilih untuk menderita. Kalau yang namanya sakit-sakit, masalah-masalah, itu memang sudah akan pasti ada dalam setiap fase hidup kita. Pasti ada, Bapak Ibu. Ya. Hanya kalau kita memang mau menderita atau tidak menderita, mau apa ya, mau merasa tersiksa dengan masalah itu ataupun tidak, itu adalah pilihan. Pilihan. Diizinkan atau tidak diizinkan, kan tadi saya katakan, ya, bahwa yang mengizinkan kita, kolbu kita, yang di dalam itu adalah kolbu kita. Ya, kondisi-kondisi itu kan di halaman semuanya. Mau diizinkan menyakiti kita, mau diizinkan untuk membuat kita menderita, itu adalah pilihan kita masing-masing. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat-sahabat semuanya yang hadir nih, begitu ya. Itulah kenapa ketika kita ingin mencintai takdir-takdir kita, maka fahami dua ungkapan tadi. Satu, bahwa seandainya saja ya adalah kata yang sangat menyakitkan. Karena kata-kata itu akan menghapuskan dan menghilangkan kenikmatan kita menjalani hidup. Ya, menghilangkan dan menjauhkan kita dari kebersyukuran. Lalu kemudian yang namanya sakit, lewat apapun itu sakitnya, sakit hati, sakit fisik, rugi, ditinggalkan oleh yang dicintai, dikhianati, itu dengan versi kita masing-masing, dengan bentuknya yang masing-masing, itu mesti akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang namanya eh, penderitaan, menderita, ya, itu adalah pilihan sebenarnya. Yang namanya masalah tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Begitu kan ya. Tetapi mau masalah itu menjadikan kita menderita atau menyiksa kita atau tidak, itu masih bisa kita pilih untuk tidak menjadikan kita orang-orang yang menderita atas itu. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba simak hadis yang dicatatkan di dalam slide ini. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan, maka bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Nah, yang paling ingin disampaikan adalah ini nih. Jika engkau tertimpa suatu musibah, kata Nabi, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Coba aku tuh tadi tuh nggak naik mobil ini. Coba, ya itu maksudnya, seperti itu. Akan tetapi, akan tetapi, kata Rasulullah, akan tetapi, hendaklah kamu katakan, jika sudah jadi takdir Allah, ya, setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi. Setiap perkataan lau atau seandainya, if only tadi, ya, dapat membuka pintu setan. Jadi Allah tuh sukanya kalau ada yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu yang menyenangkan atau tidak yang menyenangkan, respon pertama yang Allah sukai itu adalah qadarullah. Kita sadar bahwa ini adalah sudah yang menjadi ketetapan dari ketetapan Allah.
Qadarullah wa ma syafa'ala. Qadarullah wa ma syafa'ala. Oke, jadi solusinya apa? Amor fati, cintai takdir. Dengan kita sadar bahwa ini semua adalah takdir Allah. Entah itu buruk ataupun tidak buruk menurut kita. Kan buruk itu menurut kita, belum tentu menurut Allah. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita ini membenci sesuatu padahal yang kita benci ini adalah khairul lakum, baik untuk kalian kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, atau bisa jadi kita itu membenci atau emang menyukai atau ngotot kepada sesuatu sementara bisa jadi yang kita benci atau tidak kita sukai itu adalah yang terbaik, atau sebaliknya kita suka padahal itu adalah hal buruk menurut Allah buat kita. Jadi Bapak Ibu fahami dan sadari bahwa kita tidak pernah luput dan tidak bisa menghindar dari masalah. Tugas kita bukan tidak ingin masalah atau bagaimana caranya menghindarkan masalah. Tapi justru kita rangkul itu semua. Rangkul kesedihan-kesedihan itu. Dan solusinya adalah amor fati. Cintai takdirmu, cintai setiap tahapan-tahapan kehidupanmu dengan cara apa? Selalu yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah. Dan Allah itu paling tahu yang terbaik untuk kita. Dan pastinya Allah itu tidak mungkin membebani sesuatu di luar kemampuan seorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mulai hari ini jauhkan kalimat seandainya saya begini, seandainya saya begitu dulu. Coba kalau saya dulu, ya seandainya saja. Kalau dalam bahasa Arab tuh lau, seandainya gitu kan ya. Jauhkan dan hindari dari itu. Yang perlu kita sadari bahwa yang namanya pain, sakit, kendala, masalah itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Mesti akan ada dalam setiap fase kehidupan kita. Tugas kita adalah memilih, ya, mau menderitakah atau mau lapang dadakah atau bahkan merangkul, bahkan mencintai masalah-masalah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada suatu hari, ya. Tahapan-tahapan tahapan-tahapan kita menghadapi takdir dan juga masalah Allah ini, lalu kemudian sampai kemudian kita berhenti dan dihentikan dari siklus. Hambaku, sudah cukup, engkau sudah melewati berbagai macam kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan. Dari satu masalah ke masalah yang lain. Oleh karena itu, cukuplah, berhentilah dengan ucapan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Setiap masalah-masalah yang menimpamu menjadi penggugur-penggugur dosa untukmu. Menjadi bukti bahwa keimananmu semakin naik dan semakin engkau membuktikan kecintaan kepadaku. Aku sudah melihat setiap perjuanganmu untuk melewati berbagai macam fase-fase masalah. Karena memang di bumi ini memang diciptakan untuk masalah dengan masalah. Namun engkau tetap menghadapi itu semua dengan penuh keimanan. Oleh karena itu, sekarang beristirahatlah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah dengan penuh keridhaan. Engkau ridho dan aku pun ridho. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah engkau menjadi golongan-golongan umatku. Dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Dan itu adalah kalimat yang mungkin akan kita tahu dan kita dengar kita pahami dan kita ketahui. Itulah kenapa tidak sedikit orang-orang yang ketika wafatnya itu tersenyum. Padahal mungkin kita lihat betapa lelahnya dia di dunia waktu itu. Betapa strugglingnya dia berjuang di muka bumi.
ada yang berjihad di jalan Allah, ada yang berjihad menjadi seorang ayah, menjadi suami, menjadi ibu dan segala sesuatu. Tapi kenapa kok bisa tersenyum? Ya ini, karena dia mencintai setiap fase-fase takdir yang Allah berikan kepadanya. Sampai kemudian dia diwafatkan oleh Allah karena sudah cukup, kata Allah, cukup. Kau sudah cukup membuktikan keberhambaanmu kepadaku. Antara satu masalah, antara satu takdir dengan takdir yang lain, engkau berdamai dengan baik dan engkau menjadikan wasilah itu sebagai penggugur dosa-dosamu. Hari ini dosamu sudah habis, hari ini dosamu sudah diampuni, maka pulanglah engkau. Itulah kenapa ada orang-orang yang tersenyum ketika wafatnya. Karena Allah menilai dia sudah cukup berjuang. Sekalipun mungkin tidak sedikit orang-orang melihat ketika hidup di dunianya susah, sulit itu. Tapi justru dia bisa menikmati itu semuanya. Barakallah, Ustadz Irki, itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Nanti boleh kita mungkin ada tanya jawab ataupun apa. Tapi intinya mari kita rangkul, mari kita peluk setiap takdir apapun yang Allah limpahkan kepada kita. Kita cintai, kita bersahabat dengan masalah-masalah apa saja yang Allah titipkan. Ya, sampai kemudian suatu hari Allah wafatkan kita karena kita sudah cukup lelah dipandang oleh Allah untuk mencintai setiap fase-fase takdir yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Mungkin untuk sementara itu dulu Bapak Ibu. Nanti boleh kita sharing-sharing kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih ini sudah nyimak. Terima kasih sudah membersamai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Irgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir, Gurunda. Alhamdulillah ya Bunda semuanya, sebelum sesi Q&A, izin informasi untuk kita semuanya yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh admin. Silakan. Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100.000 nih sedekah, sama 100.000 wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada. Dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100.000, Anda beli makanan, dimakan, habis, Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf, 100.000 misalkan, kumpul ada 50.000 orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu, wakaf gak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah, ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang diwakafin? Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50.000 muwakif alumni PP, wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran, dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50.000 muwakif. Kawan-kawan, Masya Allah, tabarakallah. Hai Bunda semuanya, sahabat-sahabat Majelis Kalam. Yuk kita sama-sama ikut di gerakan 50.000 wakif. Kalau misalnya belum bergabung, yuk kita sama-sama untuk menjadi jembatan kebaikan bagi anak-anak langit, anak-anak yatim, kemudian santri penghafal Quran dan guru ngaji. Insya Allah dengan senyumnya guru ngaji, karena dibahagiakan secara materi, akan menjadi pahala jariah bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama scan, ataupun Ayah Bunda bisa langsung berdonasi, berwakaf di nomor rekening BSI 222 222 5542 atas nama Wakaf Bekal Abadi. Kalau misalnya ya Bunda ada yang ingin ditanyakan, silakan kepada admin Afan yang tertera di layar. Insya Allah nanti akan dibantu oleh admin, nomor rekeningnya di kolom komentar. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya, dan insya Allah kelak harta yang kita wakafkan akan bermanfaat bukan hanya di dunia menjadi kelimpahan rezeki, tetapi di akhirat kelak. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ayah Bunda, eh, informasi yang akan disampaikan sudah
kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali ayah bunda ataupun sahabat sama semuanya ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang tadi disampaikan oleh Bunda. Silahkan bisa mengaktifkan fitur raise hand ataupun di kolom komentar akan kami bacakan. Tafadol, silahkan ayah bunda, apakah ada? Baik, Masya Allah, tabarakallah dari Pak Imam Ghazali. Izin bertanya Ustaz, apakah perbedaan musibah dengan ujian? Karena ada yang bilang musibah itu akibat dari kesalahan kita. Tapi ujian itu karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, cek cek. Dari Pak Imam Ghazali ya di Tangerang. Izin bertanya, apakah perbedaan musibah dengan ujian? Karena ada yang bilang musibah itu akibat dari kesalahan kita, tapi ujian itu karena Allah menaikkan derajat kita. Mohon penjelasannya. Baik, Bapak Ibu. Mungkin ada yang dinamakan ujian, ada yang dinamakan dengan eh azab ya. Biar maaf ini bahasanya agak agak kasar. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya azab. Kalau ujian diberikan sama kita hamba-hamba Allah yang akan naik kelas, yang akan dinaikkan kelas keimanannya oleh Allah. Ya. Nah, sementara azab berarti diberikan kepada kita karena kita melakukan sesuatu atau berada pada jalan yang tidak seharusnya dan Allah ingin mengingatkan itu kepada kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang saya malah balik nanya nih sama Bapak Ibu. Sebaiknya kita itu bagusnya merasa diazab apa merasa diuji? Yang bagus itu kita merasa diazab apa merasa diuji? Merasa di kan biasanya kalau kita makan suka kegeeran ya gitu ya. Saya punya banyak masalah, saya sedang diuji sama Allah. Jangan dulu merasa diuji, jangan-jangan kita sedang bukan diuji. Diuji itu adalah untuk orang-orang yang selalu patuh sama Allah. Malahan jangan-jangan kita tuh lagi diadab sama Allah gitu. Ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu. Mau di kita ini masalahnya dalam bentuk ujian ataupun azab, sebenarnya ujung-ujungnya sama. Apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya Allah masih cinta. Justru Allah kalau nggak cinta sama kita, kita tuh dibiarin. Ya, makanya ada istilah istidraj. Kita tuh semakin tinggi, semakin hebat, semakin luar biasa. Tapi Allahnya marah sama kita. Ya sama kayak Firaun, sama kayak Korun. Mereka semakin berkuasa, semakin meraja, semakin kaya, semakin wah semakin kan. Tapi Allah membiarkan mereka. Dinaikin sampai udah di atas, dihempaskan jauh-jauh ke bawah. Nah, itu namanya istidraj, Bapak Ibu. Namanya istidraj. Ya. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah selalu berjuang untuk terus menjalani kehidupan ini berdasarkan aturan-aturan yang telah diaturkan oleh Allah. Walaupun tetap saja nanti juga kita akan tetap dapat masalah. Lah para nabi kan menjalani hidupnya penuh dengan kekhusyuan mengikuti aturan Allah. Tapi ada masalahnya, banyak masalahnya. Cuma bedanya mereka kemudian menghadapi berbagai masalah yang Allah berikan dan timpakan dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena faham dan sadar betul bahwa ya memang di dunia mah tempat berjuang menghadapi masalah antara dengan masalah-masalah lain. Yang nggak ada masalah mah ya di surga kali. Gitu kan ya. Ya kalau kita hidup di dunia mah ya harus sudah siap-siap saja. Oke. Siap ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ustadz Irgi izin langsung saya ini ya. Yang mana lagi nih? Baik, Masya Allah. Hmm, Dari kolom komentar, Irgi lihat dari Bu Endang karena sempat terpental.
Ustadz bisa menerima takdir dengan damai menuju ke sana itu sering muncul futur. Ya, Bagaimana Ustadz bisa level tinggi itu eh ini saya putus-putus Ustadz Gigi. Yang pertanyaannya yang mana ya Ustadz? Ustadz Endang. Oh, Ibu Indang ya. Takdir itu dengan damai menuju karena itu muncul sering futur. Kiat-kiat bagaimana biar bisa istiqomah, sudah sampai level tinggi, muncul futur lagi. Ya, begitulah hidup kita. Yazid wa yankus, Yazid wa yankus. Yazid bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Bertambah keimanan kita dan naiknya itu dengan ketaatan yang banyak, lalu kemudian juga kita futurnya melalui lalai. Terus gimana? Maka yang paling pertama yang harus dijadikan solusi itu adalah istighfar. Istighfar. Bahkan jelas-jelas di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda kepada kita, ya Nabi itu, Nabi ini Nabi ya, beliau menerangkan aku kata Nabi. Kalau pada posisi sedang futur, sedang males, sedang sedang di bawah lah gitu. Maka aku tidak akan pernah kurang mengucapkan istighfar 100 kali. Itu level Nabi ya, maaf Bapak Ibu ya, apalagi level kita gitu kan ya. Apalagi level kita. Itulah kenapa istighfar itu terapi luar biasa. Ya, kalau bisa memang kalau level Nabi 100 ya lebih gitu kan. Masa kita mau 100 lebih juga karena kita mah atau mungkin kan levelnya jauh lebih banyak mungkin ya dosanya gitu ya. Jadi ya bukan masalah hitungan sih sebenarnya gitu, tapi sebaiknya selalulah akses istighfar. Istighfar tuh ngejagain banget begitu kan ya. Itu ya buat Ibu Endang. Silakan saat lanjut yang mana? Cek. Insya Allah izin Ustadz di sini semakin antusias Insya Allah ayat tiga pertanyaan lagi apakah berkenan atau bagaimana? Boleh siap Ustadz Irgi, monggo silakan. Baik, semoga sinyalnya baik ya Bismillah Ayah Bunda. Bagaimana menghadapi anak yang selalu menyalahkan kami orang tua yang telah memasukkan kuliah di jurusan agama? Jika menemui masalah, menyalahkan kami dan menyesali karena bukan pilihan tempat kuliah yang dia inginkan. Walaupun sekarang akhirnya selesai juga sampai wisuda, tapi masih sering diungkit-ungkit. Siap, siap. Ini saya tadi putus-putus mendengarnya, tapi sudah saya tangkap terkait ada anak yang masih mengungkit-ungkit terkait menyesali kalau sudah dimasukkan ke dalam perguruan tinggi agama ya kalau tidak saya. Ya, itu Ustadz Irgi ya. Itu. Betul-betul atas pilihan orang tuanya. Wah, itu tuh sama. Sebenarnya saya pada posisi itu dulu Ustadz Irgi. Saya tuh dulu tuh kan pengen jadi tentara ya. Tapi malah dipesantrenin gitu kan ya. Awalnya marah, awalnya marah. Tapi ketika marah itu gak jadi apa-apa. Serius gak jadi apa-apa. Maka ibu, pak, sampaikan kepada anak bapak ibu. Lanjutkan aja marahmu nak. Sampai kamu akan merasa bahwa kamu tidak akan jadi apa-apa. Gitu. Nah, tapi ketika mulai rilis, mulai ridho, mulai cinta dengan apapun sekarang kondisinya. Maka Masya Allah, Allah kasihkan jalan-jalan itu. Ya, makanya walaupun dulu ketika pesantren tuh masih tetap ikut pramuka, ikut paskibra, ikut apa dengan harapan nanti jadi tentara gitu. Malah masuk UIN. Masa masuk tarbiyah gitu kan ya. Ya, dulu sih gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang menikmati. Syukur gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sering juga diundang ke kepolisian, diundang ke tentara, ya TNI ataupun apa. Nah, jadinya saya bisa menceramahi para jenderal. Dulu pengen jadi jenderal kan gitu kan. Gitu. Ternyata ketika dinikmati gitu, ketika dicintai, Masya Allah ternyata itulah yang terbaik. Nah, insya Allah suatu hari anak Bapak Ibu itu Allah akan hujamkan pemahaman. Makanya doakan Bu, Pak ya.
yang tadi ya, tadi Bapak Ibu tadi yang menyampaikan, doakan anaknya agar Allah bukakan pintu hatinya, tahu, faham, sadar gitu kan ya bahwa apapun takdir yang Allah takdirkan adalah yang terbaik dari Allah. Lalu kemudian mungkin di sisi kita ya, di sisi kita orang tua, Bu, Pak, ya kita juga sama, Bu. Tidak perlu harus terlalu memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Ya kita kan mikirnya ini tuh yang terbaik buat kamu, itu tuh yang belum tentu, belum tentu. Ya, itulah kenapa lebih banyaklah berdiskusi. Ya, lebih banyaklah berdiskusi sama anak-anak, lebih banyak ngobrol, tidak terlalu otoriter gitu ya. Sehingga bisa membuat planning, perencanaan gitu. Sehingga ketika ngejalaninnya pun ya dengan penuh kelapangan, ya. Nah, tuh kata Bunda Oma Devti itu, doakan dan maafkan. Keren tuh kata Oma. Setuju mah saya. Gitu kan ya. Barakallah, Ustaz Irki, itu Ustaz. Baik, izin Ustaz lanjut. Insya Allah. Ciri-ciri istidraj itu apa Ustaz? Istidraj itu ciri-cirinya hidupnya tuh semakin tinggi, tapi dia semakin jauh dari Allah. Mungkin hartanya semakin banyak, jabatannya semakin tinggi, tetapi semakin kurang ada rasa. Ibu, Bapak tahu kejadian di Nepal beberapa waktu kemarin? Ya di mana masyarakatnya menjarah rumah-rumah para pejabatnya karena anak-anaknya banyak yang flexing, ya mereka hidup mewah sementara masyarakatnya hidup dalam keadaan susah terpuruk. Sama sih di negara Konoha juga begitu sih, mirip lah, banyak begitu kan. Mereka kan orang-orang yang jabatannya tinggi kan, duitnya banyak. Ada yang joget-joget karena mungkin gajinya katanya 3 juta sehari sekarang, begitu kan ya gitu. Itu di Konoha begitu gitu ya. Ya, sampai kemudian ada juga rumah-rumah yang dijarah juga jadinya begitu kan ya. Ibu hati-hati loh. Ya, istidraj itu ya semakin nggak ada rasa kepada orang yang di bawahnya gitu ya. Semakin lupa dengan amanahnya, memikirkan diri sendiri gimana supaya bisa memberikan apa, nambah untung, nambah kaya, nambah ya, begitu ya. Eh, sementara kerasa semakin tidak dekat dengan Allah, semakin lebih suka ketika rumahnya ditunjuk-tunjukin, dipamer-pamerin. Hati-hati loh, itu kan tanda-tanda istidraj. Dan dalam Al-Quran sudah dijanjikan orang-orang yang istidraj dinaikin, 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 lalu kemudian dihempaskan. Itu begitu dalam Qurannya. Dihempaskan sampai-sampai dia aja kaget. Hah? Kok bisa gitu? Kok bisa ini yang terjadi? Itu mirip di negara Konoha begitu tuh. Begitu kan. Gampang sekali ini contohnya karena baru saja kita akan kondisi-kondisi itu. Wallahu a'lam ya. Insya Allah kita dijauhkan dari yang namanya istidraj, dijauhkan sejauh-jauhnya dari hal yang istidraj. Itu Sadirgi kayaknya udah cukup ya Sadirgi. Ini kalau Baik semuanya Ustaz. dijawab banyak banget. Masya Allah antusias sekali ya, Masya Allah bunda-bunda semuanya. Insya Allah nanti eh, akan diinfokan kembali. Kalaupun misalnya ayah bunda apa ingin menuntut ilmu bareng Ustaz Zainal, Insya Allah beliau rutin mengisi di Insul. Silahkan, Insya Allah. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya, silahkan kalau misalnya yang ingin kembali berwakaf, barangkali terlupa, admin sudah share linknya dan juga nomor rekeningnya. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kalau misalnya ditunda sampai besok, khawatir tidak jadi ya ke amal niat atau baiknya. Semoga ayah bunda senantiasa terus diberikan keberkahan dan kebelimpahan. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kepada Gurunda untuk memberikan closing statement pada pertemuan malam hari ini. تفضل أستاذ. Halo Sadirgi, izin tadi kurang kedengaran? Putus? Baik, boleh closing statement Ustaz? Oh Izin. ya, siap. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, tenang saja. Yang namanya masalah-masalah itu hadir, sejatinya masalah itu adalah guru kehidupan. Ya, sekali lagi masalah itu adalah guru kehidupan. Masalah itu bisa mendidik jiwa. Masalah itu
bisa menyucikan diri kita dari dosa, masalah itu akan menjadikan kita bisa merasakan kebahagiaan yang paripurna. Jadi gak perlu dimusuhi masalah itu. Rangkul dia, bersahabatlah dengannya, karena hidup kita nggak pernah akan lepas dari situ. Ya, jadi tetaplah berbahagia ketika kita punya masalah, karena sebentar lagi Allah akan nitipkan atau memberikan kebaikan. Tapi hati-hati ketika kita sedang mendapatkan kebahagiaan, jangan keterlaluan euforianya. Karena biasanya inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Ya, itu terus saja. Siklus kita akan seperti itu. Jadi sekali lagi ketika ada masalah tersenyumlah. Karena itu akan mendidik jiwa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan biarkan kita nanti diambil nyawanya oleh Allah dari dunia ini dalam keadaan Allah sudah menganggap kita sudah cukup menghadapi masalah-masalah itu. Dosa-dosa kita diampuni dan kemudian kita mendapatkan jannah karena kesabaran daripada kesabaran diri dan jiwa kita menghadapi masalah-masalah itu. Barakallahu fiik. Terima kasih. Silakan, Ustaz Irki. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Gurunda Ustaz Jamal Mutakin yang telah menemani kita, membersamai kita pada malam hari ini. Ayo Bunda, Alhamdulillah kita bisa lebih belajar dan juga diingatkan kembali oleh Gurunda, jangan mengatakan seandainya ya, Ayah Bunda dan juga tadi Irgi ingat ya bahwa kita semuanya pasti akan merasakan pain ya, akan merasakan sakit diuji. Insya Allah kita praktekkan apa-apa yang beliau sampaikan. Supaya apa? Supaya lebih tenang, lebih sabar. Masya Allah. Barakallahu fikum, ya bunda semuanya yang sampai saat ini stay. Masya Allah ada on cam. Bu Lulu, Oma Devti, Bu Ika sedang di perjalanan. Fi amanillah. Sehat. Terima kasih karena telah berwakaf dan menuntut ilmu di Majelis Kalam. Jangan lupa kita menuntut ilmu kembali di hari Jumat malam ya Bunda. Di style alarmnya. Barakallahu fikum. Sama-sama kita cukupkan dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Kami dari Kalam pamit undur diri. Sampai jumpa di Jumat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam Ustaz Bunda. Irgi. Sama-sama. Selamat sehat Bunda-bunda. Makasih ilmunya. Barakallah. Barakallah, Bapak Ibu. Bunda Jazakallah Turi, khairan barakallah. Bunda, Terima alhamdulillah. kasih Waalaikumsalam. jazakallah. Sehat sekali. Ya, Terima kasih sehat-sehat semua Ustaz. Bapak Ibu, Terima kasih Kak sahabat-sahabat Cici. semua. Semoga memuliakan dan barokahkan selalu. Nah, Kakak baik, kita cukupkan dengan Waalaikumsalam. hitungan ketiga. Tiga, dua, satu. Barakallah. Terima kasih.